Setidaknya di Al-Quran ada satu rahasia besar yang kalau kita dapatkan rahasia ini, seketika Allah akan berikan janji-janji yang tidak ditemukan janji ini dalam keterangan manapun. Pertama, janji yang Allah berikan hanya diberikan pada satu kalangan saja. Kalangan ini disebut oleh Allah dengan orang-orang yang Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila siratal mustaqim biirsalin nabiyyi rahmatan lil alamin. Fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saya ingin menyapa sejenak kepada warga Dangung-Dangung. Sehat semuanya? Semangat semuanya? Takbir! 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 Masya Allah, saya baru datang ke satu tempat selama ceramah di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Namun baru di tempat ini, baru masuk melihat anak-anak generasi-generasi muda yang semangat, yang saya yakin sebagian atau seluruhnya insya Allah akan menjadi orang-orang sukses di masa depan. Insya Allah dari Dangung-Dangung akan ada tokoh-tokoh ulama-ulama yang memperjuangkan nilai-nilai Islam di kemudian hari. Akan ada para penghafal Quran dan ahli Quran yang lahir dari Dangung-Dangung insya Allah. Dan itu tidak cukup dengan amin. Kita harus siapkan, kita harus kemudian ikhtiarkan. Dan pertemuan kita di siang hari ini, di ta'lim ini adalah dalam rangka juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar apa yang tadi kita mohonkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, setidaknya di Al-Qur'an ada satu rahasia besar yang kalau kita dapatkan rahasia ini, seketika Allah akan berikan janji-janji yang tidak ditemukan janji ini dalam keterangan manapun. Supaya tidak. Baik. Pertama, janji yang Allah berikan hanya diberikan pada satu kalangan saja. Kalangan ini disebut oleh Allah dengan orang-orang yang mampu meningkatkan takwa. Secara singkat disebut sebagai orang takwa. Saya ulang, disebut sebagai orang apa? Takwa. Sekarang perhatikan janji Allah yang diberikan pada orang takwa ini. Satu, hanya orang takwa yang diberikan janji oleh Allah, kalau dia punya masalah apapun, masalahnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya masalah di rumah tangga, ringan. Dia punya masalah di kantor, ringan. Dia punya masalah di pasar, ringan. Maka untuk menjamin janji ini, Allah turunkan Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Perhatikan janji Allahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, siapa yang mampu jadi orang takwa, meningkatkan takwanya kepada Allah, maka yang pertama Allah sampaikan, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari semua masalah yang pernah ia dapati dalam hidup. Makhraja tidak menggunakan alif lam. Kalau kalimatnya yaj'al lahul makhraja berarti satu kemudahan saja.
Tapi kalau kalimatnya tak pakai alif lam, maka ilmu nahwu menyebut namanya nakirah. Nakirah sifatnya umum. Kalau umum berarti banyak. Di rumah ada masalah, di kantor ada masalah, di pasar ada masalah, semua akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Orang apa? Takwa. Baik. Mic ada masalah, selesai. Coba kita pilih mana yang paling tepat mic-nya ya, supaya bunyinya tidak saling beradu satu dengan yang lainnya. Coba kita cek yang ini dulu satu. Bismillah. Terdengar suara saya? Jelas insyaallah? Terdengar suara saya? Terdengar? Tidak, kok bisa jawab? Terdengar suara saya? Tidak, tapi bisa jawab. Baik. Pertama, orang takwa itu dijanjikan oleh Allah masalahnya akan diselesaikan. Bukan tak punya masalah, tapi setiap akan menghadapi masalah, ringan masalahnya. Jangan dikira orang takwa tak punya masalah. Nabi manusia paling takwa punya masalah. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada musuh-musuh yang lain. Tapi ketika menghadapi mereka ringan karena masalahnya dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang takwa itu jadi suami takwa, tuntas persoalan. Istri takwa, ringan hidup. Pejabat bertakwa, damai. Pedagang bertakwa, jujur. Jadi semua nilai takwa akan menghadirkan solusi dalam hidup. Dua, siapa yang sekarang yang masih belajar? Saya lihat ada yang pakai pakaian seragam. Yang SMP ada di sini SMP? Ada. Oh, Masya Allah. Yang SMA? Yang pesantren? Yang di kampus? Perhatikan, ada rahasia dalam Al-Quran. Kalau adik-adik ingin dipercepat ilmunya oleh Allah sampai masuk kategori yang kelima. Jadi orang pintar itu menurut penelitian sekarang ada 4 jenis kategori manusia. Satu, cepat ingat, lambat lupa. Kalau disampaikan sesuatu cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Ingatnya cepat, tapi lupa pun cepat. Di menghafal Al-Quran, juz 1 cepat ingat, masuk juz 2, lupa juz 1. 2. 3, ada yang lambat ingat, lambat lupa. Lambat menghafal Al-Baqarah. Orang 10 hari hafal, dia butuh sebulan. Tapi kalau sudah hafal, lama lupa. Yang keempat, ini yang susah. Lambat ingat, cepat lupa. Dia menghafal di masjid dangung-dangung surah Al-Baqarah, lambat hafal, seharian belum hafal, 2 hari belum hafal, 3 hari belum hafal, 10 hari baru hafal, keluar masjid lupa. 4. Tapi ada yang kelima. 5 nih cepat ingat, sulit lupa. Di orang ini bukan mau ingat, mau lupa susah. Biasanya kan yang begini utang. Utang tuh susah lupa dia. Tapi yang ini tidak, yang ini ilmu. Sudah cepat ingat, sulit lupa. Mau lupa, susah. Ini tipikal nomor kelima ini tidak akan ditemukan di muka bumi kecuali syaratnya satu saja. Dia ada di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan engkau tambahan pengetahuan. Di orang yang biasa mendengar, baca dulu, hafalkan dulu, baru hafal. Orang takwa semakin tinggi takwanya, kata Allah, baru dengar, hafal dia. Baru disampaikan, paham dia. Kenal Imam Al-Bukhari? Bagus. Kalau kenal saya curiga. Bagus. Saya di Sukabumi ada yang kenal Firaun. Kenal Firaun, kenal, Masya Allah. Di Jakarta ada yang kenal Utsman bin Affan. Di sini bagus. Al-Bukhari kenal? Tidak. Al-Bukhari itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan. Sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara,
maka beliau menyampaikan saya dari Bukhara. Dalam bahasa Arab kalau ingin menunjukkan makna tempat, tambah alif lam di depannya, akhirnya tambahkan i bunyinya. Bukhara al, tambah alif lam, al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Nama aslinya Muhammad. Dulu orang tua kita, ya, bapak kita, kakek kita, ada namanya Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Saya dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Punya banyak murid, ini guru besar. Banyak murid-muridnya, di antaranya Muhammad Darwish. Syekh Muhammad Darwish pulang ke Nusantara, berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912. Itu guru besarnya dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Dan beliau keturunan Nabi Syekh Ahmad Dahlan ini. Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Grebek bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq adalah walid dari Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Keturunan dari Ahmad Jumadil Kubra, keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Husain, Al-Husain adiknya Al-Hasan, Al-Hasan dan Al-Husain anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Suaminya Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshan bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ayo ulangi. Itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, punya murid diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, sahabatnya nanti Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Ada Syekh Yasin dari Padang, ahli hadis besar, jadi mufti di Masjid Al-Haram. Saya dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada di sini namanya misalnya Herman dari Dangung-Dangung, datang umrah ke Mekah. Ditanya, siapa anda? Anda Herman Al-Dangung-Dangungi. Boleh. Nah, Imam Al-Bukhari itu, saya mau cerita bagaimana bapak ibunya meningkatkan takwa kepada Allah, lalu berdampak kepada anaknya. Itu beliau lahir, bapak ibunya soleh, takwanya tinggi. Maaf, usia 2 tahun, ayahnya meninggal. Jadi single parent, berjuang sendiri. Ibunya tak pernah lepas tahajud, baca Quran, belajar Quran, doa pada Allah, puasanya rajin. Lalu anaknya usia 4 tahun buta. Al-Bukhari kecil itu buta. Apa yang terjadi? Saat buta inilah kemudian ibunya semakin sungguh-sungguh beribadah, minta kepada Allah agar buta matanya diganti dengan tajam hatinya. Apa yang terjadi? Dahsyatnya ketika takwa ditingkatkan oleh ibunya, anaknya diingatkan, dekatkan dengan Allah, maka Allah mengganti yang buta mata tak nampak itu dengan tajamnya ingatan dalam jiwanya. Imam Al-Bukhari sekali dibacakan sesuatu atas sampai bawah bisa diulang dengan titik koma tanpa salah sedikit pun, atas sampai bawah. Dikirimkan ke Kutab, belajar kemudian Al-Quran. Pertemuan pertama masuk dibacakan oleh syekhnya surah Qaf, surah ke-50. Sampai dengan selesai dibacakan, syekhnya iseng bertanya, man yahfad, siapa yang telah menghafal surat ini? Man hafidha, siapa yang sudah hafal surat ini? Al-Bukhari kecil, satu-satunya anak mengacungkan tangan di antara sekian lain penghafal yang sudah besar-besar. Ana ya syekh hafidtu ala dhahri qalbi, saya sudah hafal dalam kepala saya. Di orang tua ada 2 dalam hafalan, ada hafal di luar kepala, ada hafal dalam kepala. Hafal luar kepala namanya belum hafal. Saya hafal dalam kepala saya, Syekh, ta'al ya bunai, maju ke depan. Saat maju diminta syekhnya iqra, dibacakan awal sampai akhir sempurna bacaannya. Kata syekhnya, perhatikan amanah guru ini, minal an tadrusul hadis, mulai sekarang ananda belajar hadis. Hadis karena Al-Quran itu begitu mudah, sekarang hadis pelajari dengan baik. Dia pulang ke rumahnya, saya mau tunjukkan bagaimana orang takwa itu diberikan kemudahan oleh Allah. Pulang ke rumah dia cerita pada ibunya,
Ummi. Tadi terjadi begini, saya diminta menghafal Quran, saya bacakan. Ibunya senang, kata anaknya di akhir, ummi uridul hadis, saya mau belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Quran, cukupkan dulu dengan Al-Quran. Ananda ini punya keterbatasan. Kata anaknya, la uridul hadis, tak, saya mau hadis. Dia berjalan ke kamarnya, meraba jalan, ibunya masuk ke mihrab sambil bersendu, sambil bersedih, masuk ke mihrab, diarahkan kepada doa. Hamparkan sejadah, mohon kepada Allah. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam, yang punya kuasa tanpa batas. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Mohon kembalikan penglihatan anak saya. Sampai lelah berdoa di atas sejadah, tertunduk, jatuh, ketiduran. Dalam tidurnya bermimpi dengan Nabi Ibrahim bertemu, disampaikan anakmu akan melihat kembali. Rupanya saat ibunya berdoa tadi, Al-Bukhari kecil sedang mengulang surat Qafnya sampai ke kalimat ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ini ayat sebetulnya kalau dalam tafsir tentang akhirat. Tapi saking mulianya takwa keluarga ini, Allah turunkan kemuliaannya di dunia. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kamu dulu tak bisa menatap, terhalang pandanganmu. Fakashafna anka ghita'aka, maka mulai saat ini kami akan buka penutup mata itu. Wa basaruka al-yawma hadid, dan matamu sekarang akan menatap lagi dengan tajam. Begitu sampai ke ayat tadi, tiba-tiba beliau terpejam, terbuka kembali, terlihat semua apa yang nampak di hadapannya. Kata medis ini buta permanen. Kata klinis gak mungkin sembuh. Perhatikan, ketika takwa ditingkatkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seketika sembuh, dia lompat, dia kejar ibunya. Ummi laqad ra'ait. Saya udah bisa lihat lagi. Ibunya kaget banget. Ibunya katakan, rubbama ra'aita bil qalbik. Mungkin Ananda melihat dengan hatimu. La bal bi aini, tidak, ini mata saya. Ibu pakai pakaian ini. Di sekitar kita ada benda-benda ini. Keduanya berpelukan. Dari situ Al-Bukhari kemudian mulai mendalami hadis sampai menulis Sahih Al-Bukhari, 97 pembahasan, diselesaikan 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah Al-Mukarramah, di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabi. Itu anak dari buta sembuh, ingatan tajam karena bekal takwa kedua orang tua yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama, halaman 636, posisi paling kiri di pertengahan paragraf yang kedua. Disebutkan langsung, jelas. Jadi kalau adik-adik bisa meningkatkan takwa, ini yang sedang belajar-belajar, atau bapak, pak, mohon izin, bapak, ibu, yang anaknya, cucunya, masih dia sekolah, masih dia belajar, bapak, ibu boleh tingkatkan takwanya. Boleh jadi bapak yang sholat, anaknya yang hafal Quran. Boleh jadi bapak yang antarkan anak ke pesantren, ke surau, anaknya jadi ahli hadis. Sekarang sudah tak laku pak berlomba urusan dunia bu, tak laku. Kalau mau jadi ahli matematika sekarang sudah banyak. Jangankan yang punya iman, yang tak beriman pun ada yang dapat Nobel penghargaan. Kalau cuma jadi fisika banyak. Anak bapak ibu juara fisika nomor 1, didangung-dangung, jangan senang dulu. Ada yang juara olimpiade di belakang sana. Bahkan yang tak punya iman pun bisa. Sekarang yang kita butuhkan adalah perlombaan untuk mengejar akhirat. Dunia sudah banyak, kecil, tak ada nilai. Baik. Jadi kalau perlombaan dunia itu sifatnya kecil. Sudah banyak orang-orang ahli dunia. Sekarang kita butuh orang dunia yang punya kemuliaan akhirat. Jadi bukan meninggalkan dunianya. Jadi ahli matematika silakan. Jadi ahli fisika silakan. Jadi arsitek silakan. Insinyur silakan. Tapi jadikan bekal dunia itu sebagai kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat pulang menghadap kepadanya. Karena itu tidak pernah bu, pak, ada catatan sejarah ulama kita, ilmuwan kita dulu, orang-orang hebat, kecuali mereka pun rajin sholat, rajin tahajud, dan rajin baca Al-Quran. Saya mau ambil contoh begini. Orang barat sekarang membuat teori atom di kimia, sambung dengan fisika. Dari atom ini muncul banyak hal. Ternyata yang pertama kali menemukan atom itu orang Islam, namanya Jabir Ibnu Hayyan. Apa yang didapatkan oleh Jabir menemukan atom ini saat baca Al-Quran? Jabir ini rajin sholat malam, rajin tahajud,
rajin baca Al-Quran, dan rajin belajar. Jadi bukan berarti orang soleh itu hanya sekedar sholat, belajar tak mau. Tidak. Ayo hidupkan sekolah-sekolah, jadi orang pintar. Orang yang takwanya meningkat, ilmunya dipercepat oleh Allah. Saat dipercepat, dia akan menemukan penemuan-penemuan yang hebat. Jabir bin Hayyan baca surat Al-Hadid, surat besi. Ayatnya ayat 25 sampai 26. Surah 57 Al-Hadid artinya besi. Dari ayat 25 wa anzalnal hadid sampai 26 dia baca. Awal sampai akhir dia penasaran. Apa ini besi katanya? Dicari besi, dia cek sampai ke rumahnya. Dibawa di labnya, dia teliti satu-satu. Dikeluarkan unsur paling kecil dari besi itu, ditemukanlah kemudian atom dari besi. Ini pertama kali penemuannya. Sampai sekarang besi dalam kimia itu rumusnya Fe, F besar, E kecil, singkatan dari ferum. Berapa nomor atomnya? Nomor atomnya 26. Setiap atom itu punya namanya isotop. Isotop itu penyangga supaya atomnya stabil. Ini meja ada kakinya, supaya stabil harus ada kaki. Tak ada kaki, jatuh dia. Atom kalau ingin stabil mesti ada isotop. Isotop atom besi itu ada 4 jumlahnya. 55, 56, 57, 58. Saya dulu belajar kimia. Yang paling stabil, yang paling hebat menjadikan atom besi stabil, nomor atomnya 26, isotopnya 57. Surah 57 ayat 26. Dia orang dulu baca Al-Quran itu menemukan inspirasi. Praktekan jadi hebat, ahli kimia. Pernah dengar seorang bernama Ibnu Firnas? Ibnu Firnas itu orang yang rajin baca Al-Quran. Ketika sampai di surah Al-Mulk, sampai di ayat 19, dia mengamati sampai membuat sayap pesawat terbang. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Apa anda tak perhatikan burung-burung bagaimana terbang di udara, kepak katup dengan sayapnya, lantas mengepak katup. Kalau Allah tak tahan, tak bisa dia terbang. Dia simpulkan bukan karena sayapnya, bukan karena burungnya, karena Allah berkehendak dia punya sayap, harus kepak katup baru terbang. Maka dia bikin sayap buatan. Dia ingin coba bisa terbang. Lalu dia buat sayap buatan, masukkan kanannya, masukkan kirinya, naik ke atas bukit. Dari inspirasi ayat tadi, lompat dia, kepak katup, jatuh. Dia tak putus asa, perbaiki lagi. Kalau Allah berkehendak, terbang saya. Perbaiki, kepak katup, terbang dikit, jatuh. Perbaiki lagi, lebih sempurna lagi. Dia berdoa, naik ke atas bukit lebih tinggi. Begitu dia lompat, kepak katup, terbang di udara. Terbang. 10 meter, 15 meter, 20 meter. 20 meter terbang, jatuh, meninggal. Bukan karena meninggalnya, tapi dia meninggalkan sebuah karya yang kelak akan ditemukan oleh Wright bersaudara menjadi dasar pesawat terbang. Itu pun disempurnakan oleh seorang yang tinggal di lingkungan yang sangat soleh. Bapaknya ahli tahajud, ibunya luar biasa, ahli ta'lim. Sampai anaknya ini senang baca, senang belajar, jarang keluar. Sampai anak inilah yang kelak akan menemukan teori stabilitas di sayap pesawat terbang. Dulu orang terbang, pesawat sering meledak di udara. Ditemukan oleh orang ini teori retakan pesawat, namanya crack, sampai disebut dengan Mr. Crack. Siapa orang ini? Bukan orang Arab, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Dia orang Pare-Pare, orang Indonesia. Namanya Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Siapa beliau ini? Bukan karena belajarnya, lihat bapaknya, lihat ibunya, lihat bagaimana mereka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayahnya wafat dalam keadaan sedang sholat. Ayahnya sedang sholat, Habibie kecil kemudian ikut di belakangnya, menggantikan imam dari bapaknya. Di semua orang-orang yang mendekat kepada Allah, Allah berikan kemuliaan bahkan dari pengetahuannya dari sekalian. Silakan cek, tidak pernah ada orang Islam, dia baca Al-Quran, dia sholat dengan baik, kecuali terjadi sesuatu pada dirinya. Yang paling dahsyat, yang paling hebat, semua teori-teori menjadi pengetahuan. Contoh ya, contoh. Dulu orang Arab tuh senang bersyair, senang bikin puisi. Dan orang Arab tuh paling hebat, melihat saja bisa bikin puisi. Dhahabtu ila dangung-dangungi li ziyarati ba'du ikhwani fadakhaltu masjida muzahhamani ra'aitu mikrofon bis silas bila sauti. Tuh baru dasuk udah bisa bikin syair.
Saya masuk masjid ke Dangung-Dangung, ingin menyampaikan ceramah, masuknya luar biasa macet, sulit untuk masuknya. Begitu masuk mic-nya tidak berfungsi. Seketika bisa bikin syair tuh orang Arab. Dulu begitu, ada Imre el-Qais. Mereka sampai punya 16 rumus. Tawilun lahu dunal buquri fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanabki min dhikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali rajas mustaqilun 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 sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri la'dhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayyumuni ghuzailun uqayqali katabtuhu min wajdatin ma fi hadha rajuli faqala la faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabainul lu'lu ali qalat lahu hina kadha ina dhul muqali kahatan kakailali tabuli. Ada, coba ulangi. Orang Arab begitu, tapi syairnya nggak ada maknanya. Begitu datang risalah Islam, tingkatkan takwa kepada Allah, baca Al-Quran dengan baik. Rumus-rumus syair tadi jadi ilmu. Yang cuma nyanyian, yang tidak ada maknanya. Bahkan turun ayat mengatakan mereka itu kebanyakan menghayal. Datang ke lembah, dapat inspirasi, bikin lirik, tapi nggak ada isinya. Turun Quran surah ke-26, ayat 224, 225-nya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Hei, lihat para pujangga jahiliyah, seringkali pergi ke lembah, ke jurang, cuma untuk dapatkan inspirasi, tapi nggak ada isinya. Bila aku mencintaimu nikah enggak? Bila aku dapatkan ke awan, bila aku bisa terbang juga tidak. Dia hanya mengawang-awang saja. Datang orang Islam, rajin baca Quran, tingkatkan takwa kepada Allah. Rumus tadi dirubah menjadi nazam, teori untuk belajar pengetahuan. Siapa yang pengen belajar bahasa Arab cepat? Bikin rumus yang tadi namanya bahar, dijadikan sebuah rumus untuk menghafalkan teori bahasa Arab supaya kita bisa pandai bahasa Arab dengan cepat. Dibuat 1000 bait, 1000 bahasa Arabnya alf, 1000 dekat ke 1000 alfiyah, jadilah alfiyah. Rumus yang tadi yang i dimasukkan untuk membuat alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin ismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjali. Ada kalam, ada jar, ada rafa', ada nasab, ada teori fi'il, ada teori ism dan seterusnya. Selesai. Bisa menghafal ini, lancar bahasa Arab. Lancar bahasa Arab. Perhatikan, dari mulai dekat dengan Allah dirubah teori-teori yang tak ada maknanya menjadi alfiyah, hafalan-hafalan untuk belajar bahasa. Ada alfiyah ilmu hadis. Kalau hafal bait ini, tahu semua teori ilmu hadis. Ada alfiyah qiraah asyrah. Kalau hafal bait ini, hafal teori baca Al-Quran dengan 10 riwayat. Asalnya dari notasi-notasi jadi teori untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ditinggalkan Qurannya, dijauhkan tahajudnya, jarang puasanya, hancur. Kemudian dibawa teori ini ke barat, dikembalikan lagi, jadilah teori musik lagi. C D F G A B C, G A B C D F is G, D F is G, A B C D, A B C D, F is G A, F is G A, B C dis E, B C dis E, F is G ice bis, F is G ice bis, cis dis ice bis, cis is ice bis, G ice bis cis. Kunci C, kunci F, kunci A, kunci B, judi, preng. Balik lagi. Karena itu kita butuh kembali lagi. Ayo cepat, mulailah dengan meningkatkan takwa dulu. Orang takwa dijamin bahagia. Quran surah kedua ayat 189 di akhir ayatnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayo takwa supaya engkau bahagia. Supaya engkau bahagia. Rumah tangga kurang bahagia, mungkin bukan karena kurang hebat, bukan karena kurang kaya. Mobil sudah banyak, kendaraan ada, ya, uang bertumpuk, kedudukan tinggi, tapi tidak bahagia-bahagia. Masalahnya mungkin bukan uang, bukan kedudukan, masalahnya kurang takwa. Sikit-sikit masalah bikin status. Ternyata engkau tidak seperti aku kira. Tunggu komen. Kenapa Uni? Oh, tak ada apa-apa. Masya Allah. Selesai. Maaf ya, update status tidak menyelesaikan persoalan. Apakah dengan status diupdate itu selesai masalah? Tidak. Bahkan bisa jadi membuka masalah lebih dalam. Ih, nggak nyangka ya, nyangka tuh. Ketika seorang berkata tidak nyangka, sedang nyangka.
Apa solusinya? Kata Allah, ingin bahagia, ayo takwa. Takwa. Ingin sukses, takwa. Ingin senang, takwa. Sekarang pertanyaannya dengan cepat, bagaimana cara kita bisa meningkatkan takwa itu supaya kita bisa meraih semua yang dijanjikan tadi? Saya berikan cara dengan cepat. Untuk hari ini 2 saja. Ya, karena waktu kita agak terbatas. Kita sampai jam berapa ini? Boleh untuk warga Dangung-Dangung, boleh, silakan. Insya Allah. Antum sampai jam 4, saya jam 12 pulang. Saya ke Padang lagi. Baik. Yo, sekarang lihat sini. Nanti saya lihat jam ini sengaja supaya saya bisa petakan. Nanti saya tunjukkan bagian kedua itu butuh praktek. Nanti saya tunjukkan kita bisa cepat. 1, ingat, yang pertama, kalau ingin tingkatkan takwa dan cepat mendapat apa yang tadi saya sampaikan, ilmu cepat diberikan, senang diraih, kebahagiaan didapat, dan kembali kepada Allah dengan bahagia. Syarat pertama dari takwa, ingat, jaga dan tingkatkan kualitas sholat kita. Sholat. Satu apa? Sholat. Ingat, sholat. Kalimat orang takwa pertama dalam Al-Quran, itu amalannya sholat. Kalimat orang takwa, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, itu orang takwa. Siapa muttaqin itu? Teruskan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu setelah yakin iman pada Allah yang gaib, lalu dia buktikan imannya dengan banyak menunaikan salat. Perhatikan baik-baik ya, Bapak, Ibu, dan seluruhnya. Kalimat sholat itu ada 3 jenis di Al-Quran. Ada berapa jenis? 3. 1, bayangkan saja ya. Ini saya agak sulit menulis nih. Ya, kalau saya menulis belum tentu terlihat. Jadi dibayangkan saja, boleh? Baik, kebayang? Belum saya sampaikan. Bagaimana bisa kebayang? Saya sampaikan dulu, baru dibayangkan. Baik, jelas? Belum saya terangkan. Bagaimana bisa jelas? 1, alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Atau saya tulis jenak lah sebelah sini ya. Sampai ya? Ya, sampai. Nah, lihat sini. Sebentar ya. Saya nak tulis sebentar supaya bisa nampak jelas semua. Baik, Ibu sebelah sana terlihat, Bu? Kelihatan? Ya. Kelihatan, hebat. Belum saya tulis sudah kelihatan. Nih, mak-mak Dangung-Dangung nih imannya kuat nih. Belum kita tulis sudah nampak. Nah, 1 nih. Alif, saya perbesar. Lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Ini nomor 1. Alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Kalau nampak seperti ini artinya sekali sholat saja. 1 kali, mufrad, singular. Ya, ingat, kalau bikin istilah harus sesuai dengan maknanya. Walaupun istilahnya benar, tapi tak sesuai makna, jangan disebutkan. Tunggal itu mufrad, singular, boleh. Ustadz kalau jomblo gimana? Tidak. Ya, bentuknya singular. Sekali saja. Ada yang kedua, alif, sini, lam, shad, lam, waw, alif, ta maftuhah. As-salawat. Ini. Kalau bentuk yang ini, yang nomor 2, contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu 'alas salawat. Bentuknya seperti ini. Ini berarti bentuk jamak tapi terbatas. Dalam bahasa fikih artinya salat fardu, salat wajib. Karena wajib itu bukan sekali, tapi berapa kali? 5 kali, 5 waktu, 17 rakaat. Apakah 5 itu bentuk jamak? Jamak, 1 tunggal, 5 jamak. Tapi terbatas, tak boleh lebih dari 5, tak boleh kurang. Kalau ada orang sholatnya cuma 4 waktu, kurang 1 waktu. Kalau sholat 6 waktu, terlampau soleh dia. Dia cuma 5 saja. Ini bentuknya jamak. Tapi yang ketiga, alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah. Di atas alifnya ada fathah, di atas wawnya ada fathah tegak. Bentuk ketiga begini.
Ini berarti jam'un ghairu mahdud, bentuk jamak tapi tak ada batasnya. Kalau tak ada batas berarti melewati batas sholat fardu. Kalau melewati batas sholat fardu artinya nafilah, sunnah. Bukan hanya sholat fardunya, sholat sunnahnya pun kerjakan. Sekarang perhatikan, Allah menyebutkan orang takwa pertama di Quran, surah kedua ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Ciri pertamanya orang takwa itu setelah beriman menunaikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Lihat di mushafnya. Tuan, puan, silakan lihat. Bapak, ibu, adik, silakan lihat. Cek di mushaf itu hakul yakin. Kalimatnya tertulis nomor 3. Yang ini. Bukan begini, tapi yang seperti ini. As-shalah, tapi alif, lam, shad, lam, waw, ta, marbutah. Artinya, kalau ingin Anda sukses, ingin bahagia, ingin luar biasa senang, ingin berhasil, kata Allah tingkatkan takwa, sholat. Cuma jangan cukupkan dengan sholat fardu saja. Kalau cuma fardu, jangankan yang pengen sukses, yang biasa pun 5 waktu juga. Kalau ingin bahagia, jangankan yang 50 tahun, anak 5 tahun pun sholatnya 5 waktu juga. Yang biasa-biasa pun 5 waktu. Ini Anda ingin yang luar biasa. Jadi kalau Anda ingin capaian yang lebih tinggi, saya ingin jadi orang hebat, saya ingin jadi orang besar, saya ingin jadi pejabat yang berhasil, saya ingin jadi pengusaha yang sukses, maka naikkan level sholatnya dari yang standar, tambah dengan sholat sunnahnya. Ayo mulai bangkit. Silakan cek Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling hebat, Rasul yang paling mulia, ketika beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul dan disebut oleh Rasul-Rasul sebelumnya sebagai Rasul yang paling hebat, paling sukses, paling dekat dengan Allah. Bagaimana status Nabi Muhammad diangkat jadi Sayyidul Mursalin, penghulu, tuan dari semua Rasul dan Nabi? Apa rahasianya? Salah satunya ketika beliau banyak mendekat kepada Allah melebihi Rasul-Rasul yang lainnya. Bapak, Ibu, nama Nabi Muhammad itu semua nama sifat kebaikan. Tak ada nama zat. Nama zat itu nama untuk membedakan seorang dengan yang lain. Nama saya Adi, ini Husain misal. Untuk membedakan Adi dengan Husain diberi nama Adi, saya tengok. Husain, ini tengok. Misal. Tapi nama sifat adalah nama kemuliaan yang melekat pada seseorang. Jujur sifat, sabar sifat, tawadu sifat. Si fulan Asep yang tawadu, Asepnya zat, tawadunya sifat. Nabi Muhammad beda. Nabi lain semua nama zat umumnya, rata-rata. Isa nama zat, Musa nama zat, Nuh nama zat, Lut nama zat. Nabi Muhammad SAW semua sifat. Silakan cek. Muhammad, sifat mulia secara sosial. Orang yang senang bersikap baik dengan sesamanya. Muhammad, dari kata Mahmud. Disebutkan 4 kali Muhammad dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammad dari kata Mahmud, artinya orang yang baik hubungan sosialnya. Maaf, sedang sholat, disimpan kotoran di atas, tidak marah. Dilempar batu, tidak marah. Dicela, dihina, beliau minta Allah maafkan mereka. Ada yang ingin bunuh, ya Allah, sentuh hatinya untuk bertobat. Muhammad. Saat lihat hewan disembeli, kata Nabi jangan aniaya hewannya. Kalau mau sembeli, tajamkan pisaunya. Awas, hati-hati warga Dangung-Dangung. Sebentar lagi Idul Adha, bertakwalah kepada Allah. Kata Nabi, kalau ingin sembeli hewan bahkan dalam kurban, tajamkan dulu pisaunya. Kenapa? Ahsinu dzibha, supaya bagus dalam sembelihan, tidak menzalimi hewan, cepat selesai. Dan menajamkan pisau pun tak boleh depan hewannya. Kembiang, sini kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Oh, ini awak tajamkan dulu nih supaya nanti mudah. Tak akan sakit, sebentar saja, sekejap. Tak boleh. Dalam suasana perang, emosi tinggi, kata Nabi jangan injak tanaman, jangan aniaya anak-anak kecil, jangan aniaya yang sepuh-sepuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi pertanyaannya, kenapa disebut Ahmad oleh Nabi Isa? Buka Quran surah ke-61 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Kata Nabi Isa, "Ubasyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ahmad itu dari kata Hamid. Artinya orang yang punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sekali saja Hamid, rajin tahajud belum senang puasa, Hamid. Rajin puasa belum tahajud, Hamid.
Tapi kalau orang ini rajin puasa, rajin tahajud, rajin tilawah, berubah nama jadi superlatif sighah mubalaghah dari Hamid menjadi Ahmad. Kenapa Nabi Muhammad disebut Ahmad? Kata Nabi Isa, karena Nabi terakhir ini orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah, yang tak bisa ditandingi oleh manusia manapun termasuk nabi-nabi yang lain. Ini dijamin surga. Surga sudah dijamin, tingkat paling tinggi, dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surganya datang sebelum wafatnya. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami sudah siapkan untukmu kenikmatan yang banyak di surga. Belum wafat jaminan surga sudah ada. Tapi apakah itu menghentikan ibadah beliau kepada Allah sampai naik status yang paling tinggi? Tidak. Al-Bukhari nomor hadis 2010, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Sayyidah Aisyah mengisahkan bagaimana ketika beliau sholat malam, padahal cuma sunnah bangun malam. Ja'a talatatu ashabin, datang 3 orang sahabat, Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ja'u ila sayyidati Aisyah, datang pada Sayyidah Aisyah bertanya, kaifa kanat sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan tanya bagaimana bagus dan panjang bacaannya, sulit diikuti. Besoknya penasaran, sholat di belakang Nabi. Kata Hudzaifah al-Yamani, memang tak ada yang paling nikmat kecuali sholat di belakang Nabi. Saat baca ayat-ayat surga, rasanya ingin cepat ke surga. Saat baca ayat neraka, sekedar berlindung, ya Allah jangan sampai masuk neraka. Tak terasa rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah. Satu rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Hudzaifah selesai, Abdullah bin Mas'ud penasaran, emang enak, saya coba berikutnya. Abdullah bin Mas'ud ikut betul. Dia kira 100 ayat akan ruku, ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai rakaat pertama 286 ayat. Dia kira akan nyambung, dia akan ruku, nyambung sampai Ali Imran 200 ayat. Dia kira akan ruku, nyambung sampai An-Nisa 176 ayat. Baru selesai An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman, baru beliau ruku. Besoknya tak ikut lagi. Jadi begitu, Nabi Muhammad saja diangkat jadi Rasul paling hebat karena meningkatkan takwa, salat tambah. Ini beliau Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, jaminan surga ada, masuk surga tanpa hisab, masih bangun menunaikan salat sunnah, tahajud sampai kaki bengkak. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, jaminan surga belum ada, hisab masih menegangkan, bangun malam, mata bengkak. Cita-cita surga bersama Nabi lagi. Ayo coba cek, siapa yang mau masuk surga, boleh angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ingin di surganya bersama Nabi, boleh angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ingin surga Firdaus, boleh angkat tangan. Sekarang turun, sekarang jujur jawab ya. Syarat masuk surga itu banyak pahala, dosa kecil atau tak ada dosa. Sekarang saya tanya, siapa yang tak punya dosa, angkat tangan. Ayo. Tak apa, angkat saja, saya pulang. Siapa yang dosanya sedikit? Tak ada. Siapa yang dosanya agak banyak? Boleh angkat. Siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Ini mulai aneh. Ngaku dosa banyak tapi pengen ke surga. Karena tuh yang pertama, yuk tingkatkan takwa. Salat. Kalau bisa mulai sekarang keluarkan waktu salat tuh harus hafal. Zuhur jam berapa, asar jam berapa, itu disebut ciri iman. Ciri orang beriman yang pertama itu, bahkan kata Al-Quran, hafal waktu salat. Buka Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau terjemah biasa diterjemahkan sungguh waktu-waktu salat itu diketahui oleh orang beriman. Orang beriman itu mengetahui waktu salat. Tapi kalau diterjemahkan dengan balaghah, sungguh kalau orang merasa punya iman itu pasti dia akan tahu waktu salat. Dia orang beriman itu tahu waktu salat. Bagaimana Anda bisa salat dengan baik kalau tak tahu waktunya? Ini kan aneh. Waktu kerja tahu, waktu gajian hafal, waktu dapat uang belanja tahu, waktu sekolah tahu, berangkat gelap, pulang gelap, tak dapat apa-apa. Allah nunggu kita tiap hari. Siapa yang butuh siapa yang ingin diampuni, siapa yang mau dimaafkan, tapi Anda tak tahu waktunya, bagaimana Anda bisa mendapatkan itu semua? Maka ayo, ini rahasia yang pertama. Semua ulama, semua orang hebat memulai dengan salat. Ali bin Abi Thalib, sebelumnya Uthman bin Affan, sebelumnya Umar bin Khattab, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat semua, ilmuwan setelahnya, ya, awas, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Battani, semua memulai dengan salat.
Karena itulah ibadah pertama yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bukan haji, bukan zakat, bukan puasa. Semua itu disyariatkan saat di Madinah. Pertama kali tidak ada yang lain kecuali sholat. Nanti lain waktu kalau saya datang lagi, nanti saya terangkan bab khusus bagaimana cara sholat diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhir. Karena bukan sekedar bacaannya, semua gerakannya itu ada maknanya. Kenapa tangan diangkat seperti ini sejajar dengan bahu? Kenapa sejajar dengan daun telinga? Apa maknanya ini? Kenapa berdiri dengan tegak? Itu ada maknanya semua. Dan semua ada hadisnya. Ada hadisnya, keterangan ulamanya sampai dengan sujud. Ada. Kenapa kalau turun dari i'tidal, ada yang pakai lutut, ada yang pakai telapak tangan. Ada dua cara. Siapa yang turun sujud pakai telapak tangan? Boleh angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Turun sujud, telapak tangan dulu atau lutut dulu? Yang lutut angkat tangan. Yang telapak tangan, yang turun dengan dua-duanya. Ada? Tapi begini maksud saya, mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, boleh. Tapi harus tahu dasarnya apa, landasannya apa. Nah, kalau kita bisa dapatkan itu, ibadahnya enak, nikmat. Yang pakai lutut boleh. Dalilnya Abu Daud nomor hadis 838, posisi paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayatnya dari Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan boleh. Nomor hadis 840, 841 di kitab yang sama Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis dengan sanadnya, dengan matannya. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau ada nabi bisa melunakkan besi, namanya Nabi Daud. Orang ini bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Orang ini Abu Daud. Maka sejak saat itu beliau kemudian merumuskan kitab hadis berdasar urutan fikih, dikenal dengan Sunan Abu Daud. Nomor hadis 840, 841 itu kebolehan turun pakai telapak tangan. Diambil riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Tapi harus tahu, Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Usia Nabi sudah 60 tahun. Nabi sudah sepuh, seringkali sakit-sakitan. Kadang-kadang kalau berdiri tak kuat, pakai tongkat atau bersandar. Karena itu saat pertama kali merasakan sakit, lututnya bermasalah, turunlah pakai telapak tangan. Wa'il masuk Islamnya di awal Islam, Nabi masih sehat, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang yang lainnya. Nabi turun pakai lututnya. Tapi bukan karena sepuh atau muda. Maksud Nabi itu, kalau lutut bermasalah, gunakan telapak tangan. Kalau telapak tangan bermasalah, gunakan lutut. Bukan masalah tua atau muda. Jangan sampai ada yang sujud, kemudian telapak tangan turun, Anda katakan, tua. Supaya mudah. Jadi pakai telapak tangan boleh, pakai lutut boleh. Yang tak boleh itu pakai kepala duluan. Nah, kalau seperti ini kita enak, sholatnya nyaman, tentram, nikmat. Tak ada perselisihan. Ini gara-gara kunut, satu tidak, ribut. Akhirnya masjidnya kosong, yang sholat tak ada. Yang kunut dia punya dalil, yang tak kunut punya dalil, yang tak ada dalil, yang tak sholat subuh. Tuh. Bismillah sir boleh, jahar boleh, tak dibaca pun boleh. Ada 4 cara. Apa bahasa Padangnya 4? Pe tuh. Tapi jangan 2 kali, pempe. Ada 4 cara. Ampe. Ada 4 cara, 4 cara. Hadisnya 70 hadis. 70 hadis pernah dikerjakan oleh Nabi. Bismillah pernah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Silent sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Tak dibaca sama sekali, boleh. Langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Yang keempat, baca rakaat pertama jahar, selanjutnya tak dibaca lagi. Boleh. 70 hadis. Kalau kita sudah paham ini, kita bisa praktekkan, silakan pilih mana yang paling nyaman. Dan tak perlu berselisih. Saya ini pernah tugas di Mekah 2010, menerima jemaah haji. Begitu sholat isya, imamnya Syekh Sudes. Jemaah haji itu di Mekah, mazhabnya Hambali. Bismillahnya sir. Setelah itu hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa jawaban jemaah ini? Oh, ini imamnya Muhammadiyah. Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ketuanya saya Sudes. Ini ada hubungannya, mau NU, Muhammadiyah atau yang lainnya. Sepanjang kita paham dalil, maka nikmat kita ibadah. Dalil tahu, argumentasi ada, dan paham apa yang kita kerjakan.
Jadi yang pertama, kalau ingin meningkatkan takwa kepada Allah, mulai dengan ibadah apa? Ayo, mulai sekarang turunkan semua jenis salat sunnah. Nanti ada salat sunnah apa? Sebelum zuhur ada berapa rakaat? Ba'da zuhur ada berapa rakaat? Asar ada tidak? Ba'da maghrib ada tidak? Isya ada tidak? Malam ada salat sunnah apa? Siangnya dari mulai ba'da subuh ada tidak? Duhanya ada tidak? Sampai semua, kalau bisa koleksi semua waktu salat sunnah, kerjakan. Ingat pesan saya ini. Setelah Anda kerjakan itu konsisten, 40 hari setelah itu, perhatikan, akan terjadi perbedaan dalam hidup Anda. Demi Allah saya katakan, Anda akan berubah. Minimal, Anda akan jadi orang baik dan semakin dekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semakin hebat, puncak yang terakhirnya, ada orang yang saking dekatnya dengan Allah, dia belum meminta kepada Allah, langsung dikabulkan oleh Allah. Doa itu ada yang mengangkat, minta dikabulkan. Ada yang mengangkat, minta terlambat dikabulkan. Ada yang belum mengangkat tangan, baru terbersit di kepala, langsung diberikan oleh Allah. Ada yang perempuan, contohnya Maryam. Ibu kenal Maryam? Yang ini bilang tidak, ibu. Alhamdulillah, ada saingan di sini. Kenal Maryam? Maryam itu bukan nabi, bukan rasul, tapi takwa dekat dengan Allah. Ibu bapaknya menyiapkan dari sejak di kandungan, Bu, dalam kandungan disiapkan oleh ibunya supaya dekat dengan Allah. Dibacakan ayat-ayat yang baik, doa-doa yang baik. Ini boleh sekarang orang-orang perempuan mengandung bacakan Quran. Sudah penelitian. Bacakan. Lahir disiapkan guru yang baik, kasih nama yang baik, bikinkan tempat yang baik, dibuatkan mihrab. Apa yang terjadi? Perhatikan Quran surah ketiga ayat 37-nya. Maryam itu setiap akan diberikan kebutuhan sudah ada di tempatnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap datang pamannya, Allah, Nabi Zakaria membawa pakaian, ada pakaian. Mau bawa makanan, ada makanan. Bawa buah, ada buah. Yang dahsyat, musim anggur ada anggur normal. Bukan musim anggur ada anggur. Bukan musim apel, ada apel. Pamannya bertanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Saya akan belum antarkan, kenapa sudah ada? Kata Maryam, "Huwa min indillah." Qalat, ia berkata, "Huwa min indillah." Paman, semua ini Allah yang kasih. Jadi kalau anak kecil diajarkan kalimat baik, Allah, astagfirullah, alhamdulillah, dari sejak kecil, maka yang keluar di lisannya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Diajarkan dekat dengan Allah, lisan yang keluar pertama kali kalimat-kalimat thayyibah. Saya pernah lihat ada anak kecil mau disuntik di rumah sakit. Saking ibunya banyak mengajarkan kalimat-kalimat amal soleh, begitu mau disuntik, yang keluar bukan tangisan, bukan kalimat-kalimat sedih, bukan kalimat-kalimat biasa. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, ampuni dosa saya ya Allah. Mau disuntik, astagfirullah. Karena memang kosakatanya cuma punya itu. Anak sekarang beda. Lewat polisi, robokar poli. Lihat TV, Tobot, heli, Embers, robokar poli. Luar biasa. Coba tanyakan pada mereka, tahu Ali bin Abi Thalib? Siapa? Temannya Tobot X. Ya generasinya seperti itu, kita kembalikan ke sini. Dua, saya cepat, supaya kita punya waktu kita diskusi jawab pertanyaan. Yang kedua, ini yang paling dahsyat. Anda kerjakan ini, maka akan merubah hidup kita dari mulai di dunia sampai kembali kepada Allah di akhirat. Yang kedua, cepat ya. Setelah sholat, usahakan dari sekarang, jangan pernah tinggal. Jadilah ahli Al-Quran. Ini amanah saya. Saya ulang, jadi ahli Al-Quran. Ahli Quran dibagi 3. Ini hadisnya sudah sahih. Kalau bapak ibu bisa dekat dengan Al-Quran, ada langsung jaminan dari hadis Nabi. Imam Al-Bukhari yang menyampaikannya dalam kitab sahihnya. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini karena beliau tidak jumpa dengan Nabi. Wafat tahun 261 Hijriah. Wafat beliau. Tapi yang paling menarik, beliau cari sampai ketemu dengan Nabi. Hadisnya, beliau mendapatkan hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal mendapatkan hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah mendapatkan hadis ini dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad mendapatkan hadis ini dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah mendapatkan hadis ini dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mendapatkan hadis ini dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Keduanya mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimat nabinya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kalau ada orang hebat, orang baik, kata Nabi, maka yang terbaik di antara orang baik itu, yang terhebat di antara orang hebat itu hanya satu, yaitu ahli Al-Quran. Siapa yang mau belajar Quran dan mengamalkan isinya. Ini janji Nabi.
Anda belajar Quran, amalkan isinya, jadi orang hebat. Dipraktekkan oleh ulama. Caranya ada 3. Pertama, untuk pemula, jadi ahli Quran kalangan pertama yang senang baca Quran. Mulai baca dulu, target khatam dalam sebulan, 1 hari 1 juz. Kalau mau mudah, jangan dipaksakan sekali baca 1 juz. 1 juz 1 hari bagi 5 bagian sesuai waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dibagi, bagi 5. Misal juz pertama itu 141 ayat, ditambah dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah saya tak hitung karena sudah hafal kita. Baik, 141 ayat bagi 5. Berapa jumlahnya? 28. Cepat ya. Misal temukan 28 ayat, kan sedikit saja. Subuh 28 ayat bagi 2, sebelum subuh 14, setelah subuh 14. 14 ayat itu kan tidak lama. 5 menit pun tak sampai baca 14 ayat. Anda cuma butuh 5 menit menyelesaikan 14 ayat. 14 ayat setelah sholat subuh, 10 menit saja. Zuhur 5 menit sebelum, 5 menit setelah. Kalau itu konsisten, 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz, dan ringan. Apa yang terjadi? Anda rajin baca, rajin baca, rajin baca. Kalau sudah dekat dengan Al-Quran, Quran yang sering Anda baca itu akan menjaga Anda dalam kehidupan. Anda akan dijaga. Minimal lisan dijaga dari berkata yang kotor. Tangan dijaga dari menyentuh yang haram. Yang hebat di masa Nabi kata para sahabat, jangan dikira semua sahabat Nabi hafal Quran. Ada di antara mereka yang cuma hafal 1 surah, 2 surah. Surah yang dihafal itu Al-Baqarah, Ali Imran, seterusnya. Bisa. Yang paling dahsyat, ada di antara mereka yang punya wirid sebelum tidur, sering membaca surah Al-Quran. Buka kitabnya Imam An-Nawawi, judulnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Halamannya halaman 52, terbitan Darun Nafais, warna kuning, paling kanan sebelah bawah. Ada judulnya Wirid Al-Quran sebelum tidur. Ini sahabat-sahabat Nabi itu punya surat khusus. Ada yang baca Al-Mulk sebelum tidur. Ada yang baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada yang baca ayat kursi. Tapi ada satu di antara mereka yang senang baca Al-Baqarah. Saking dekatnya dengan Al-Baqarah, tidak pernah tidur kecuali baca Al-Baqarah terlebih dahulu. 1 kali dia tertidur, lupa belum baca Al-Baqarah. Tiba-tiba dalam tidurnya dia bangun. Kaget. Tangannya kena kawannya. Kawannya bangun. Kenapa kamu? Apa kata orang ini? Wallahi laqad ra'aitul fil manam innal baqarata laqad natuhatni. Saya tadi mimpi dalam tidur, saya diseruduk surat Al-Baqarah. Diseruduk Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan sapi betina. Jadi karena dia belum baca surat Al-Baqarah itu, dalam tidurnya datang sapi betina nyeruduk dia. Seakan-akan mengatakan, kamu belum baca saya, baca dulu. Saking dekatnya dengan surat itu. Yang rajin baca surah Al-Mulk, dekat, maka Allah akan jaga jasadnya di alam kuburnya. Yang rajin baca surat Yusuf dengan jiwanya, dengan ikhlasnya, dengan akhlaknya, maka dia akan dibebaskan dari kesedihan dan kesulitan dalam hidupnya. Ada fadilahnya, banyak. Baca kitab-kitab ulama, kita temukan keutamaannya. Hadirkan itu, golongan pertama. Kalau sudah lancar baca yang pertama ini, naik level kedua. Saya cepat. Nanti di akhir saya berikan cara cepat menghafal Al-Quran. Yang kedua, amalkan isinya dengan cara mengkajinya terlebih dahulu. Jangan sampai selama ini baca tapi tak paham isi. Punya target. Dalam sebulan, bulan ini saya selesaikan juz amma, saya paham. Besok saya selesaikan misalnya Al-Baqarah. Setahun saya selesaikan Ali Imran. Kalau mau cepat, ini saya berikan rahasia besar. Ini rahasia ya. Saya ulang, ini rahasia di antara kita saja. Kalau mau efektif, keluarkan ayat Al-Quran sesuai dengan profesi Bapak Ibu sekalian. Kalau baca, awal sampai akhir. Menghafal, awal sampai akhir. Tapi kalau ingin amalkan, praktekan, kalau bisa keluarkan yang kita butuhkan. Contoh, ini saya lihat banyak yang berdagang. Ada di pasar, ada di bangunan, di toko-toko, macam-macam. Kenapa tidak ngaji, keluarkan ayat Quran tentang jual beli? Tentang bisnis. Ayatut tijarah, bimbingan bisnis dalam Al-Quran. Keluarkan ayatnya. Setelah dikeluarkan, kumpul para pedagang semua. Ngaji, cari buya, cari alim, cari ustaz. Kan itu kumpul, itu saja yang dibahas. Praktekkan di pasar. Praktekkan di supermarket. Praktekkan di tempat jual beli. Demi Allah, saya katakan, wallah, demi Allah. Allah menjadi saksi. Tidak pernah ada sahabat, tabi'in, ulama, masyarakat muslim mengamalkan isi Al-Quran dalam perdagangan kecuali semua bisnisnya akan kembali balik tanpa modal. Kembalinya untung semua.
Untung. Abdurrahman bin Auf cuman punya waktu 3 bulan. Modalnya pakaian, diamalkan isi bimbingan Nabi melalui beliau, diamalkan 3 bulan jadi orang nomor 3 paling kaya di Madinah. Setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Kapaknya kapak terbuat dari emas, cuman setahun. Utsman bin Affan sampai sekarang asetnya masih ada. Sumurnya yang dulu dibebaskan masih ada. Ya, lembah-lembahnya masih ada. Kebun kurmanya masih ada. Kebun kurmanya dibebaskan. Sekarang wilayah itu akan jadi hotel penginapan. Hasilnya diinvestasikan, disedekahkan pada orang-orang Islam atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Masih ada. Bapak ibu, berapa lama jadi ayah? Ibu berapa tahun jadi ibu? Belasan tahun, puluhan tahun. Kenapa tak diturunkan ayat-ayat menjadi ibu dalam Al-Quran? Kenapa tidak dikaji ayat rumah tangga? Adik-adik yang belajar, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat pelajaran di Quran? Ayat-ayat ilmu ada. Cara cepat menghafal, Quran surah 9 ayat 122. Cara cepat meningkatkan iman sambil belajar, Quran surah 58 ayat 11. Cara cepat mendapatkan kenikmatan dari Allah saat belajar, Quran surah 96 ayat pertama. Ada semua. Yang rumah tangga ada, yang cari nafkah ada. Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat, Quran surah kedua ayat 172. Ingin cepat lagi, Quran surah 7 ayat ke-96. Ada semua. Apa yang sulit? Keluarkan ayatnya, pelajari. Yang ketiga, ini bagian terakhir dari ceramah kami, dan ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, saking mudahnya kita bisa melakukannya. Yang ketiga, ini yang diinginkan oleh Al-Quran. Praktekkan Al-Quran dalam hidup kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadilah ahli Quran. Hafalkan Qurannya, bukan sekedar dihafal, tapi supaya ayat yang sudah kita hafalkan itu langsung membimbing aktivitas kita dalam hidup. Kalau mau melihat, matanya hadir mengingatkan penglihatan kita. Hei, ini yang harus dilihat, ini jangan dilihat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, ini yang dilihat, ini tak boleh dilihat. Kalau itu bisa dilakukan, jadi ahli Quran yang hebat. Tak ada orang keluar surau tertukar sandal. Tak ada. Begitu mau keluar, mau pakai sandal orang, itu bukan punya kamu, palingkan. Jangan ambil. Tak ada orang salah tanda tangan, pejabat tanda tangan proyek salah, tak ada. Begitu akan tanda tangan, ayatnya berkata, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Muncul ayatnya, bukan cuma hatinya mengatakan jangan lakukan, ayatnya langsung muncul. Ingat ya, tangan orang tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat, malu pada Allah. Dalam sholat kita tiap hari tahiyat, tahiyatulillah, tahiyatulillah. Tangan orang tahiyat menunjuk pada ketaatan pada Allah. Jangan sampai dipakai maksiat, sampai tangan bingung. Ini sholat dipakai, maksiat dipakai, malu pada Allah. Tangan orang tahiyat tak pernah dipakai maksiat. Anda pergi, datang ke kantor, datang proyek disodorkan, Pak, minta tanda tangan. Boleh. Baca dulu, ini tidak bagus, perbaiki dulu. Pak, ini ada fee-nya Pak, 100 juta. Maaf, jari orang tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Ambil lagi. Ke toko, ada yang nyogok, Pak, turunkan Pak, ganti kwitansinya. Maaf, tangan orang tahiyat tak bisa dipakai maksiat. Jawab, tapi ditambahlah Pak, 200 juta. Awal istikharah dulu ya. Tak bisa dipakai maksiat dan tak ada istikharah dalam maksiat. Paham? Yang terakhir adalah ajakan Al-Quran untuk menghafalkan Qurannya, dan hafalan ini dijadikan sebagai bimbingan hidup, bukan sekedar dipakai untuk sholat atau bacaan biasa. Itu boleh dan pahalanya ada, cuma sayang nanti manfaatnya tak dapat. Saya mau tunjukkan menghafal Quran ini begitu mudah, sangat mudah. Kami sekarang buka di Bekasi metode hafalan Quran, diberi nama At-Taisir. Waktu paling lama cuma 30 hari ternyata. Ternyata kita cek, kita itu punya kemampuan luar biasa untuk menghafal Quran. Cepat, tak ada batas. Yang tak bisa lihat, bisa hafal. Yang lumpuh otak, yang tua bisa hafal Quran. Mudah apalagi. Bu, Pak, saya lihat anak-anak saja bisa hafal Quran. Apalagi yang pernah jadi anak-anak. Coba saya tunjukkan pada saya. Siapa yang nggak pernah jadi anak-anak, boleh angkat tangan. Sekarang anak-anak bisa menghafal Quran, apalagi yang pernah jadi anak-anak. Gampang. Ternyata paling lama 30 hari. Ada yang 23 hari, ada yang 24 hari, ada yang 21 hari. Kemarin terakhir ada anak perempuan 19 tahun hafal Quran 7 hari. 7 hari. Saya mau tunjukkan pada Anda betapa mudahnya menghafal Quran. Nanti saya tunjukkan
dari posisinya, dari ayatnya, dari nomornya. Saya tunjukkan nanti di sini. Kurang dari 5 menit Bapak Ibu bisa menghafal Quran. 5 ayat kurang dari 5 menit. Sepakat? Siap? Saya nak tanya dulu. Saya jawab pertanyaan dulu atau simulasi? Yang mau simulasi angkat tangan. Yang mau jawab pertanyaan angkat tangan. Mau jawab Bapak? Baik, nanti kita jawab ya. Ya, saya simulasi sejenak, nanti kita jawab. Atau kita jawab dulu sedikit, saya atur waktunya nih. Setelah 10 menit saya simulasi, karena saya cuma butuh waktu 5 menit. 5 menit, apa 5 ayat dengan nomornya, dengan posisinya, dan insya Allah kurang dari 5 menit. Yakin? Siap? Saya jawab sedikit dulu, setelah itu kita simulasikan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak Ustadz ketika sujud kita membaca doa apa yang kita inginkan, terutama pada saat sujud terakhir? Boleh. Apa dalilnya? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, innama aqrabul 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud, maka perbanyak doa saat sujud. Apalagi dalil Qurannya, Quran surah ke-48 ayat ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Muhammad itu adalah umat Rasulullah yang penyayang dengan sesama, yang keras terhadap penyimpangan. Engkau akan saksikan umat Nabi Muhammad itu senang sholat. Jadi kalau ada mengaku umat Nabi Muhammad tak mau sholat, dipertanyakan dia umat Nabi Muhammad atau bukan. Tarahum ruk'a sujada, engkau lihat dalam ruku dan sujudnya, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam sujudnya dia banyak berdoa kepada Allah, minta keutamaan hidup dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertanya bolehkah banyak berdoa dalam sujud? Boleh. Pertanyaannya bagaimana caranya? Caranya. Yang pertama, kalau doa itu pernah diajarkan oleh Nabi dengan lafadznya, maka silahkan baca langsung dengan lafadznya, sah. Selain ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran tak boleh dibaca dalam sujud, kecuali potongan ayat yang diniatkan sebagai doa, bukan ayatnya. Misal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diniatkan sebagai doa, bukan ayatnya. Karena kalau ayatnya lengkap, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 201. Di mana letaknya? Paling kanan sebelah bawah. Kalau ayatnya, kita boleh baca ayatnya saja, asalkan ditujukan dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ditujukan doa, boleh dengan niat berdoa, bukan karena ayatnya. Boleh bacakan itu sebagai doa. Kalau ayatnya ada di Quran, di mana? Surah ke-7, apa? Al-A'raf, ayat berapa? 23. Jelas ya? Kalau kita tak ada bimbingan bacaan doanya, lafadznya, atau bahkan, maaf, yang kita mintakan tak pernah disebutkan oleh Nabi. Misal, besok anak mau ujian, zaman Nabi tak ada ujian di sekolah. Besok misalnya ada acara pelantikan jabatan, zaman Nabi nggak ada pelantikan jabatan. Kita mau sholat malam tahajud, mau berdoa, apakah boleh berdoa dalam sujud? Minta, ya Allah lancarkan proyek saya besok, lancarkan bisnis saya, ringankan tugas beban jabatan saya, luluskan anak saya, cucu saya dalam ujian. Bolehkah? Boleh. Tapi yang paling sharih tak perlu dilafadzkan, cukup dalam hati saja. Jelas? Apa dalilnya? Bisa kita ambil diantaranya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan sebut nama Rabbu, minta kepada Allah dalam jiwamu walaupun tak dilafadzkan. Minta dengan khusyuk, minta dengan penuh harap. Jangan kemudian kau terlampau keras memintakannya, cukup dalam hatimu, hadirkan, mintakan. Begitu dihadirkan, ada terjawab. Ya, dan minta dalam hati ini boleh dalam sujud, boleh juga dalam saat berdiri, saat membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di hati langsung hadirkan, ya Allah sukseskan bisnis saya, ya Allah lancarkan ujian saya. Apa dalilnya? Hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain. Kata Allah, saya bagi salat kepada dua bagian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan tertentu, aku akan kabulkan apa yang dia minta.
Sampai pada kalimat wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seorang hamba dalam salatnya berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, lihat jawaban Allah, wali 'abdi ma sa'ala. Apapun sekarang yang dia minta, aku akan kabulkan. Tapi tak perlu dilafazkan, dalam hati aja minta. Kalau benar, dikabulkan oleh Allah. Jelas sampai sini? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ustaz, saya seorang mahasiswa, semester awal dan pengamat menikah muda. Doakan saya agar dimudahkan dan segera bertemu dengan jodoh saya. Masya Allah. Kalau ingin bertemu jodoh, jangan selalu jadi pengamat. Nah, ini pengamat menikah muda tapi tak dapat jodoh. Cara mendapat jodoh itu bukan mengamati, tapi berikhtiar untuk mendapatkannya. Ya, kenali, ta'aruf, cari sesuai dengan ukuran Nabi. Tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Tidak semua kenal itu mesti sayang. Bapak kenal dengan istri tetangga kan tidak harus sayang. Tak kenal maka ta'aruf, tak tahu maka berkenalan. Cara ta'aruf yang baik untuk mencari jodoh banyak dari Nabi. Tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau ingin cari jodoh perempuan itu lihat pada 4 halnya. Perempuan ke laki-laki juga demikian, lihat 4 halnya. Pertama, li jamaliha, jamaliha. Ingat, bukan jamil, bukan jamilah, jamal. Kalau jamil ganteng, lihat gantengnya. Kalau jamilah cantik, lihat cantiknya. Jamil ganteng, Saiful ganteng, Saiful jamil. Jamilah cantik, Mulan cantik, Mulan jamilah. Tapi kalau jamalah itu adalah penampakan keindahan yang terpampang pada warasnya, pada parasnya. Di bagaimana kalau ditatap jadi senang? Kata orang cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Tapi ada orang yang wajah biasa, tapi kalau ditatap indah, enak, suaranya merdu. Memang parasnya 100%, tapi cerewetnya 1000%. Nah enak juga. Coba Sayyidah Khadijah, istri Nabi, dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy, cantik mana di antara itu? Bagus. Kalau tahu saya akan tanya, sudah pernah lihat? Kata orang, cantik paras itu Sayyidah Zainab. Mata kalau melihat tak berkedip, wajah tak berpaling. Tapi yang disebut dalam mimpi Nabi selalu Sayyidah Khadijah. Lihat Al-Bukhari, Kitab Bad'ul Wahyi, nomor hadis yang ke-4 sampai 5, dari kanan sebelah bawah sampai kiri atas. Nabi pernah turun dari Gua Hira, belum ada wahyu setelah periode Iqra. Di tengah jalan siang-siang tiba-tiba ada suara, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tengok kanan kiri kosong, depan belakang tak ada orang. Tengok atas, ada sosok seperti duduk bainas sama'i wal ardi memanggil Muhammad, Muhammad. Bapaklah keluar dari dangung-dangung ini. Siang-siang kosong, tak ada orang. Begitu keluar, tak ada orang, kanan kiri kosong, depan belakang kosong. Tiba-tiba ada panggilan. Nengok atas, jubah putih rambut gondrong. Jubah putih rambut gondrong sambil begini, Pak. Kira-kira apa yang dilakukan? Kata Nabi, faru'ibtu minhu, saya pergi meninggalkan tempat itu dengan cepat dengan keadaan takut. Tapi yang dahsyat, datang pulang sampai rumah bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Begitu dibuka melihat wajah Sayyidah Khadijah, hilang setengah ketakutannya. Masya Allah. Jika dia ditatap, maka damai hatimu, kata Nabi. Calon istri yang baik ketika dilihat Sayyidah Khadijah, baru lihat wajah istri, masalah hilang. Setengah masalah hilang. Apa kata Nabi? Dathiruni, dathiruni. Di riwayat lain, zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya. Saya khawatir. Dibawa, digandeng, masuk ke kamar, diselimuti. Keluar kalimat yang indah. Zaujil karim, makna. Sayang, engkau itu orang baik. Engkau menyambung silaturahim. Engkau senang memberi. Engkau orang baik dalam kehidupan. Engkau tak punya musuh. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam. Aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Seketika hilang masalahnya, turun malaikat yang tadi membawa surah Al-Mudaththir, surah ke-74. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Itu asbabun nuzulnya tadi. Jadi sekarang bagaimana caranya? Masya Allah, Bu, pulang ke rumah, pastikan suami lihat ibu, hilang masalah. Pulang dari kantor, pulang dari pasar,
Ada masalah di pasar, nyampe rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan suara istri, alhamdulillah tenang. Begitu dibuka, tambah masalah. Nah, ini pertama lah. Ya. Kedua, nasabiyah, lihat dari mana dia berasal, supaya tidak menimbulkan fitnah. Cari ukurannya. Ketiga, kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi, lihat juga lima liha. Ada yang menafsirkan adalah kekayaan hartanya, tapi saya cenderung kepada penafsiran kemampuan dia mengelola harta suaminya. Awas, kadang banyak yang salah tafsir. Oh, kalau yang kaya saya cari aja janda kaya, saya nikahin kaya saya. Tidak. Saya cari aja anak orang kaya, saya nikahin jadi kaya. Tidak. Kata para ulama hadis sebagian, makna di sini adalah kemampuan dia mengelola harta suami. Jangan sampai pendapatan Anda 5 juta, tapi zakat malnya dia 10 juta. Stres Anda. Untuk salonnya saja sudah 7 juta, capek. Yang terakhir, yang keempat, lidiniha, ketaatannya kepada Allah. Ya, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Kalau ada yang keempat ini yang paling dahsyat. Karena itu Bu, Pak, maaf ya. Kalau ada seorang pemuda, akhlaknya baik, agamanya bagus, Qur'annya hafal, taat pada Allah, kata Nabi, jangan ditolak tuh karena sulit untuk menemukannya. Jangan dihilangkan peluangnya, cepat. Sekarang sedang marak di Indonesia, Jakarta, Bekasi sekitarannya, mahar untuk menikah sekarang rata-rata hafal berapa juz. Ada seorang pemuda datang melamar kepada anak kiai, anaknya cantik luar biasa, taat salihah. Ternyata bukan dia saja yang datang, 2 orang lain datang, 3 orang datang mau mengajukan lamaran. Begitu datang pertanyaan kiainya bukan yang lain, Quran. Ananda siapa namanya? Saya Anas, Pak. Baca surat An-Nas. Baca. Bagus. Kalau Ananda siapa? Saya Torik, Pak. Baca surat At-Torik. Bagus. Yang ketiga belum ditanya udah pucat wajahnya. Kalau Ananda siapa? Saya Imran, Pak. Tapi dia tak hilang akal. Cuma panggilan sehari-hari kulhu, Pak. Ya. Nah, coba carilah yang seperti itu, yang ikhwan juga demikian, coba ta'aruf yang baik. Kalau sudah jangan lama-lama, ya. Lamar dengan baik, doa malamnya istikharah, nampak dia besoknya lamar. Doakan, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Bikin status. Udah datang. Dan para akhwat saya nasihati ya, awas nih yang belum menikah, jangan dengarkan rayuan-rayuan gombal para lelaki. Aku mencintaimu. Jangan dipercaya. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Itu punya BPKB. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Masya Allah. Kenapa nyampe sana ini? Dah, 3 menit lagi saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah supaya hati kita tenang, hati kita terang? Caranya yang berdoa, minta kepada Allah supaya diterangkan hati. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai beberapa bagian dari Al-Quran. Pertama, tingkatkan zikir kepada Allah. Apa itu zikir? Zikir itu amalan yang punya pengaruh kepada hati. Selain tenang, nanti Allah akan turunkan cahaya. Apa dalilnya? Quran surah ke-13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Apa amalannya? Pertama, salat. Karena itu salat disebut dengan zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Amalan kedua apa? Rajin baca Al-Quran. Rajin. Datang surau, baca Quran. Pulang kamar, baca Quran. Walaupun tak harus panjang-panjang, konsisten bacakan. Maka Allah akan berikan hidayah dan kemuliaan. Apa dalilnya? Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi baca Quran itu zikir. Amalan ketiga, mulai menghafal walaupun ayat-ayat pendek. Menghafal Quran itu bagian dari zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-54 ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran yang bisa digunakan sebagai zikir untuk dihafalkan. Baca, maka akan terbuka segala kemuliaan.
Ada lagi yang zikrullah, sebut nama Allah. Ya Abud, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, al-asmaul husna. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Zikir kepadaku, aku akan menyebut namamu. Bagaimana cara berzikirnya? Quran surah ke-17 ayat 110. Qulillah, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Awir Rahman atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Atau sebutkan nama-nama Allah dari al-asmaul husna. Terakhir, sebut dengan kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hadis Muslim dalilnya, nomor hadis 571. Apa dalil Qur'annya? Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata, jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullaha. Cepat berzikir kepada Allah. Ada lagi zikir spesial. Kalau ini bisa dilakukan, maka Allah akan menjaga Anda dari perbuatan maksiat dan dibukakan segala hal-hal yang buruk dalam kehidupan untuk dijauhi. Apa zikirnya? Istighfar sebelum subuh. Sebelum tiba subuh, tahajud, tunggu subuh, istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Apa dalilnya? Quran surah 51 ayat 18, paling kanan pertengahan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wallahu taala alam bissawab. Ya, sekarang saya tunjukkan, saya nak punya waktu cuma 10 menit lagi. Setelah itu kita tutup, berdoa, dan kita berikan akses untuk kemudahan. Sekarang saya tepati janji saya dulu. Ya. Saya hapus dulu boleh ya? Boleh saya hapus nih? Masya Allah. Luar biasa. Masyarakat dangung-dangung, datang penuh kemacetan, nyala hidup, datang sendiri, nulis sendiri, berangkat sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Luar biasa. Jamaah itu tinggal lihat saja, amalkan masuk surga. Masya Allah. Ayo lihat sini, tampak cepat, fokus. Saya ajarkan tak kurang dari 5 menit, insya Allah bisa hafal 5 ayat dengan posisinya, dengan nomornya, dan insya Allah cepat. Siap? Takbir. Ikhlaskan hati kita sejenak. Poin lihat baik-baik. Sekarang saya ajarkan sebentar dulu ya, sebelum kita menghafal, ajarkan. Jadi saya bagi dua begini. Kalau tak nampak bisa ikuti pelan-pelan. Lihat sini. Kalau sebelah sini saya tulis kanan. Apa? Kanan. Kalau sebelah sini kiri, saya tulis kiri. Kiri. Ini apa? Kiri. Ini apa? Kanan. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Lihat sini. Kita gunakan bahasa Indonesia supaya mudah ya. Perhatikan baik-baik. Kalau yang ini, yang paling atas, kalau di sini sebut kanan atas. Apa? Kanan atas. Ini apa? Kanan atas. Yang ini tengah. Apa? Tengah. Yang ini? Bawah. Ini apa? Kanan. Ini apa? Kanan. Ini apa? Bawah. Sama yang kiri. Yang ini apa? Kiri atas. Kiri atas. Ini? Kiri atas. Ini? Kiri bawah. Baik, ulangi. Ini? Kiri atas. Ini? Kiri tengah. Ini? Kiri bawah. Nah, sekarang saya ambil satu halaman dulu. Paling mudah saya ambil Al-Baqarah dulu, halaman pertama. Ya, 1 sampai 5 ayat. Karena letaknya sebelah kiri di mushaf, maka saya hapus yang kanan dulu supaya mudah. Ini nanti insya Allah hafal 5 ayat ini dengan cepat. 1. Di mana letaknya? Kiri atas. 2. Di mana letaknya? Kiri atas. Masih di atas, tengah yang ini. 3. Di mana letaknya? 4. Kiri bawah. 5. Saya tuliskan ya. Nanti saya ajarkan dengan cepat insyaallah. 1 alif lam mim. 1 apa? Alif lam mim. 2 kita singkat dzalika. Dzalikal kitabu la raiba fi. 2 apa? Dzalika. 2 apa? 3 alladzina. 3 apa? 4 walladzina. Baik. Pakai wawu bedanya. Walladzina. 5 ulaika. Apa? Ulangi. Ulaika. Nah, sekarang lihat baik-baik ya. Perhatikan baik-baik.
Alif lam mim di kiri apa? Kiri atas. Nomor 1. Alladzina nomor 3. Kiri. Ulaika kiri. Nah, sekarang perhatikan. Saya mulai dihitung. Sekarang jam 12 lewat 4:47. Taruhlah jam 12 lewat 5. Sekarang perhatikan, saya punya waktu 5 menit. Saya akan tunjukkan kurang dari 5 menit kita bisa insyaallah. Yuk, saya ajarkan atas dengan paling bawah dulu supaya gampang. Atas nomor 1. 1 alif lam mim. Satu apa? Satu apa? Baik. Saya hapus. Sekarang perhatikan. Diam baik-baik, dengarkan. Langsung ke 5 paling bawah. Supaya kita tahu nanti 1 dengan 5 tinggal yang tengahnya. 5 ulaika. Apa? 5 5 1 dengan 5 sudah tahu. Sekarang tinggal ke tengah. Perhatikan, saya berikan yang mirip dulu supaya mudah dihafalkan. 3 alladzina. Apa? 3 apa? Alladzina. Yang 4 tinggal tambah wawu. Walladzina. 3 apa? 4 apa? 5 apa? 5 apa? 1 3 4 3 4 tinggal 2 dzalika 2 dzalika 2 baik 1 2 3 4 5 baca urut dari belakang 5 4 3 2 1 acak 3 5 1 bacakan nomornya. Ulaika posisi kiri bawah. Dzalika posisi baik. Ini surat apa? Ayat berapa? Posisinya di mana? Perhatikan baik-baik. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika surat apa? Ayat keberapa? Posisi? Bisa. Cuma 2 menit. Apa? Nih. Lihat, ini apa? Bukanlah kosong, tak ada apa-apa. Tapi karena yang terbayang Quran, kemana-mana tuh ke bawahnya Quran. Ternyata gampang. Iqbal mana Iqbal? Bal. Sini Bal. Ada mic-nya lagi nggak? Ini diantara murid kami nih, ada murid-murid sedang belajar. Nanti ada yang kecil lah, 7 tahun. Tidak, kapan-kapan saya bawa ini. Ini Iqbal, ada mic-nya lagi? Sudah, apa? Bal, hafal Quran berapa lama, Bal? 20. Ya? Alhamdulillah 24 hari, hafal Quran 24 hari. Ya, 30 juz 24 hari. Bunyi, Bal? Ayo, Bal. Saya cek Al-Baqarah aja lah, karena waktu kita sebentar lagi. Bal, tolong bacakan Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim 10. Tukar. Lompat 20. 1 detik kecepatannya. Posisinya di mana? Kiri atas. Kiri atas. Agak ke atas atau agak ke tengah? Agak ke tengah. Baik, 40. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Saya enggak janjian ya, ini spontan saja. Baik. Yang mirip dengan itu ayat berapa? Ayat 47 sama 122. 147 122. Bacakan ayatnya. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum
وأني فضلتكم على العالمين. Ayat 122, kanan, kiri, atas, bawah, tengah. Kanan atas agak ke bawah. Kanan atas agak ke bawah. Ayat terakhir di juz pertama. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Posisinya di mana? Kanan paling bawah. Kanan bawah. Nomor ayat 141. 141. Ada ayat yang sama dengan itu, ayat keberapa? 134. 134. Posisi Kiri paling bawah. kiri paling bawah. 120. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. 129. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Baca mundur 128. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 127. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Posisinya di mana? Kiri paling atas. Kiri paling atas. Sekarang ganti. Jumlah jari di semua telapak tangan. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik, dikurangi jumlah mata. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Baik, jumlah kedua telinga. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ini anak-anak kalau ditanya sekarang jawabannya Quran semua. Kamu anak keberapa? Alif Lam. Baik, Masya Allah. Sudah menikah belum? Kalau belum, sedekahullah. Belum. Kalau nanti menikah, mau berapa istri? Baik, ini anak didik kami, saya pernah kirim ke Istanbul setahun, Bali. Sekarang dia mau ke Sudan nanti. Jadi kami ada program pendidikan kadar ulama. Jadi kalau ada di Dangung-Dangung ini ada, mau ikut, kita nanti buka pekan ini untuk pendaftaran. Belajar setahun dengan kami, saya yang tanggung semua. Akomodasinya, tinggalnya selama setahun, setelah itu kami kirim keluar untuk belajar. Anak-anak ini dia lulus di Al-Azhar, ya, tapi nanti mau ke Sudan juga. Sudah hafal Quran ini 24 hari, ada kawannya 21 hari. Ada yang 23 hari, ya, ada anak-anak kecil. Saya ingin tidak ada batas. Ada yang sekarang ikut At-Taisir usianya 60 tahun. Ada yang 78 tahun. Dia mulai dengan juz amma, 7 hari hafal juz amma, juz 30. Ya, dan seterusnya. Insyaallah mudah. Siap jadi ahli Quran? Nah, nanti kalau tidak sempat, ada trenernya datang ke sana. Nanti insyaallah ikuti. Kita akan bimbing nanti secara jarak jauh. Mudah-mudahan nanti ada di sini jadi ahli-ahli Quran di masa depan insyaallah. Baik ya. Tidak cukup dengan amin. Siapkan dari sekarang. Maksimalkan, atur waktunya. Siap? Takbir. Baik, saya punya permohonan pada Bapak Ibu sekalian sebelum kita berdoa, minta pada Allah yang baik-baik. Nanti tolong kami beri akses jenak karena kita ini harus tepat waktu ya sampai di lokasi selanjutnya juga untuk nanti kembali ke Padang dengan persiapan untuk pulang. Saya ini sudah ada tamu dari Sudan 2 orang khusus untuk membawa anak-anak kita 25 orang beasiswa plus 15 orang penghafal Quran. Saya sudah sampaikan ke wali kota Padang saat di Padang diberikan 10. Kalau Dangung-Dangung ini ada misalnya yang hafal Quran 30 juz, dia laki-laki dan sudah ada berkas-berkasnya siap, insya Allah kami juga berikan beasiswa untuk berangkat nanti ke sana dan bisa belajar jadi ahli Quran sampai pulang dan berdakwah kembali di Dangung-Dangung insya Allah. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 cara berdoa. Pertama cukup dengan hamdalah kalau ingin singkat. Kedua kifaratul majlis kalau ada hal yang barangkali dipersengketakan di majlis. Ketiga kadang Nabi berdoa, sahabat mengaminkan. Saya coba gabungkan ketiganya. Mudah-mudahan keberkahannya Allah tambahkan dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyikal amin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna fima ta'allamna lin'amala bihi ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada satu orang pun datang di masjid ini, di majlis ini membawa dosa, maka mohon ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang tengah gelisah di rumah tangganya, di kehidupannya, maka mohon tenangkan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada yang hadir di tempat ini sakit ya Allah, maka seberat apapun penyakitnya mohon angkat dan sembuhkan. Allahumma wala asran illa yassartah, jika ada kesulitan sedang dialami mohon angkat dan mudahkan segala urusannya ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami bagian dari ahli Qur'an, jadikan Qur'an sebagai sahabat kami di dunia dan syafaat bagi kami di akhirat kelak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik ahla damum ya rabbal alamin. Barik ya Allah ahla Sumatera al-Gharbiyah al-Arhamar Rahimin wa barik ahla Indonesia ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, turunkan keberkahan di damum, berikan keberkahan pada warganya, berikan keberkahan pada warga Sumatera Barat, berikan keberkahan pada warga kami Indonesia ya Allah. Anugerahkan keberkahan kepada kami dan jadikan kami negara yang Engkau berkahi dan Engkau ridai. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.